apa sih yang ngebuat dia tuh menarik banget, terutama buat Johnny Depp lah ya? Hubungan asmara tuh kayak nano-nano. Nah, Asam, kalau berasmara sama Amber tuh berjuta rasa. Baratnya tuh kuda liar mau dijinakan kayak gitu sih. Tapi overthinkingnya kadang-kadang bikin heboh dunia kayaknya. contohnya gimana? Ini agak langka nih buat wanita zaman sekarang. Cewek kayak gini? Iya, mau tau nggak apa? Apa? Jago masak. Gila, perfect banget. Hai everyone, selamat datang di Obrolan Kepo. Ngobrol bareng sambil kepo dong. Gue Kadek, hari ini gue mau ngobrolin hal yang spesial di hari yang spesial bersama orang yang spesial juga. Oh ya. Wes. Tapi bukan Indomie goreng spesial ya. Jadi di sini ada Adam Lucius dari Detektif Astral. Jadi seorang Adam Lucius ini tuh lagi lumayan sering diomongin di YouTube ya terutama ya. Oh, bukan di dunia lain ya? Di dunia lain juga mungkin ya. Juga. Okay. Terus Adam Lucius ini itu berkecimpung di dunia demonologis ya. Nah, demonologis tuh apa sih sebenarnya? Demonologis adalah ilmu yang mempelajari dan meneliti dunia lain berserta isi yang ada di dalam dunia lain tersebut, Dek. Bisa dibilang gitu ya, semualah seperti iblis, jin, energi, ya kurang lebih seperti itulah. Jadi kakak ini lebih fokusnya ke yang jin dan lain-lain gitu ya, iblis dan lain-lain kayak gitu ya. Nah, kalau metodenya sendiri ini, kakak biasanya menggunakan metode apa nih? Konsepnya kalau dari sisi ke manusia atau ke iblis nih, sebenarnya dua-duanya sama sih. Konsepnya biasa kalau untuk mencari tahu sesuatu secara supranatural nih, kan? Intinya secara sesuatu yang bisa dibilang ya dengan energi lah bisa dibilang gitu. Itu dengan menggunakan konsep scanning memory. Nah, scanning memory ini bisa dibilang ya di saat lo berkomunikasi atau lo lagi diem, walaupun lo diem, Dek, lo memberikan energi ke gua. Nah, energi itu gua serap. Nah, energi itu berisi tentang banyaknya informasi, tapi yang bold ya, nggak yang soft itu biasa atau jarang itu biasa kurang gue dapetin, tapi yang bold banget atau yang sering lo lakuin biasanya gue dapetin gitu loh. Yang bold ya, energi yang bold secara lo nggak sadar itu tersaring sama gue. Tertransfer ya, tertransfer ke gue lah gitu loh. Jadi gue banyak tahu dari sisi lo, dari segi scanning memory tersebut bisa dibilang. Oke. Berarti guys, kita di sini tuh nggak mau ngelihat apa yang kita bahas ini nggak mau ngebahas ini dari sisi logis ya atau dari sisi fakta ya, tapi dari sisi supranatural dan demonologis ini dan baca memori, scanning memory ini ya. Alright, jadi untuk ngebahas tentang lebih dalamnya soal demonologis bakal ada di video kita yang lain ya. Itu di channel Detektif Astral. Detektif Astral. Dan kita juga bakal ngobrol-ngobrol juga sih tentang itu. Oke, jadi kalau sekarang ini sih kita mau ngebahas tentang kasusnya si Johnny Depp dan Amber Heard yang lagi lumayan rame banget gitu. Nah, tapi gue maunya lihat dari sudut pandang seorang Adam. Oke, jadi persidangan pencemaran nama baik dari Johnny Depp ke Amber Heard ini sudah selesai sih sebenarnya setelah kita syuting ini. Jadi dia itu menggugat sang mantan istrinya itu setelah op-ed Washington Post yang diterbitkan 2018. Nah, jadi si artikel itu tuh bilangnya gini sih Kak, kayak si Amber Heard itu ngaku kalau dia tuh jadi korban kekerasan dan pelecehan seksual. Dia sebenarnya sih nggak bilang siapa pelakunya, cuman semua warganet pastinya tahu lah ke siapa nih gitu. Nah, akhirnya dari artikel tersebut Johnny Depp itu banyak mengalami kerugian-kerugian. Nah, makanya dia mengkasuskan hal tersebut gitu kan. Setelah beberapa bulan ini udah selesai kasusnya dan dimenangkan oleh si Johnny Depp ternyata. Dan plot twistnya adalah ternyata si Johnny Depp yang malah mendapatkan kekerasan dari si Amber Heard ini. Ya kan, plot twist banget kan. Nah, jadi kalau kita sih pingin tahu nih dari sudut pandang kakak,
yang basic dulu lah gitu dari sisi kakak. Kalau karakter dari Johnny Depp dan Amber Heard tuh kayak apa gitu. Ya mungkin kita lihat dulu. Ya, jadi ini Amber Heard. Gimana menurut kakak karakternya beliau? Amber buat gue tuh adalah kurang begitu dewasa. Terus yang gue rasain juga dia punya drama hati. Nah, maksudnya gue drama hati ada sesuatu yang terkadang yang nggak harus dipikirin tapi dari sisi negatif gitu loh. Dan yang sering gue dapetin dari memorinya dia, misalkan ada sebuah problem di circle-nya dia padahal dalam kondisi dia salah ya, tapi dia merasa dia tetap benar. Egois, dia tipe kalau orang yang egoisnya tinggi banget. Ya ini gue harus jujur kan? Jujur kan? Nggak kenal juga, jadi jujur aja. Karena dia tipe egois, jadi gue rasa dia kurang begitu baik. Gitu. Kurang begitu baik, berarti dia kategori yang tidak baik. Lebih memikirkan dirinya sendiri ketimbang ya orang lain lah, bisa dibilang gitu. Dia tipe kalau orang berpikirnya pakai perasaan, nggak ada pakai logika, itu aja sih. Jadi kalau lo ngerasa dia ya kurang begitu smart lah gitu. Berpikir pakai perasaan bukan logika, maksudnya gimana tuh Kak? Seperti itu. Oh, jadi maksudnya kita itu emang ada yang mikir itu pakai logika dan perasaan menurut dari sudut pandang Kakak. Nah, tapi ini lebih menggunakan perasaan, jadi terkadang kayak apa ya, dia namanya pikiran pakai perasaan kadang-kadang nggak kurang begitu apa ya, objektif gitu lah. Objektif lah gitu. Kalau misalnya tadi itu udah sisi negatifnya dari Amber Heard, tapi gue pengen tahu juga sih hal-hal positif dari dia, atau apa sih yang ngebuat dia tuh menarik banget, terutama buat Johnny Depp lah ya. Oke, setiap manusia itu kan pasti punya kekurangan kelebihan ya. Pasti semua. Gua juga sama, lo juga sama. Termasuk Amber tipe kalau orang kalau ditanya positifnya, dia tipe kalau orang yang sebenarnya penyayang, tapi penyayangnya itu lebih ke circle dia atau ke keluarga intinya aja. Adik, orang tua, keluarga inti aja. Nah, buat dia selain dari keluarga inti itu ya, dia kurang begitu untuk care gitu. Dia nggak percaya bahwa kebaikan itu akan di saat kita melakukan kebaikan itu akan kembali lagi. Dia nggak percaya. Dia tipe kalau orang yang ya kebaikan hanya untuk dia aja. Itu aja sih bisa dibilang. Gue rasain ya. Karena memang balik lagi egonya tinggi. Tapi dia tidak menyalahkan dia juga sih, karena apa ya, dia cuma salah improvisasi di saat dia pendewasaan aja. Mungkin ada sisi kayak ya teman suka nyakitin dia kali gitu zamannya di fase-fase dia remaja, jadi dia kayak pembentukan improvisasi karakter dia jadi ya tanda kutip lah. Berarti menurut kakak selain faktor pendewasaan, berarti kan yang membentuk dia tuh faktor pendewasaan gitu ya. Selain itu, apakah dia ada trauma kah, atau apakah dia ada gimana gitu? Bukan trauma sih, lebih gini. Yang namanya trauma ada sesuatu masalah yang memang berkategori besar banget dong, ya nggak? Untuk generalnya kita sebagai manusia. Nah kalau dia, karena dia punya drama hati, bukan drama ekspresi ya, drama hati. Jadi sesuatu yang halnya kecil yang harusnya itu hanya sepele dibesar-besarin sama dia. Itu yang jadi masalah. Gitu balik karena dia tipe orang yang menggunakan pikiran perasaan tadi. Tapi lebih condong ke negatif pikirannya. Oke, berarti gue mau lihat dari sudut pandang supranatural gitu. Kira-kira ada nggak sih pengaruh-pengaruh dari supranatural yang membuat dia seperti ini gitu? FYI, dia kan ternyata yang malah KDRT sama Johnny Depp, terus dia juga pernah melakukan kekerasan juga sama mantan istrinya gitu kan? Gimana Kak? Mungkin kalau tanya sebenarnya kasus itu benar, problem itu benar atau enggak kan? Secara kurang lebihnya kan? Ya buat gue sih ya balik lagi kan, drama hati. Sebenarnya ya kalau gue rasa agak sedikit settingan sih bisa dibilang. Karena mungkin gue pernah dapetin memang si Johnny kayak mau mukul tapi nggak mukul kok gitu loh, nggak kesentuh, aman kok. Johnny tetap kayak ekspresi cuman marah, tapi nggak sampai nonjok. Dia tuh kayak gue nggak pernah dapetin sih. Gitu loh, karena dia tipe orang yang berkarakter egois nih. Di saat si egois ini yang punya drama hati dipukul beneran sama seorang Johnny yang cincinnya banyak gitu.
harusnya si Amber hari itu bikin rame suatu hari tersebut gitu. Apalagi kategori berkali-kali kan kata dia kan. Bener. Harusnya rame dong. Logika Iya, deh harusnya, gitu kan. harusnya Iya ya. nggak sih? Nah, tapi yang kondisi yang terjadi enggak, dia merasa berkali-kali di KDRT. Buat gue sih Nggak karakternya dia lah iya gitu, yang kayak sabar Sabar. terus Oh, dipukul. gitu. Kayaknya bukan dia banget, sorry ya. Oh, Gue oke, bukan oke, gue oke. ngebela Johnny Depp, enggak. Gue harus ngasih secara realita nih gitu loh. Karena nih orang tipe orang yang Amber tuh nggak mau direndahin banget, nggak mau direndahin, nggak mau dikasarin, gitu loh. Lagi mood aja kita ngomong kasar sama dia, udah sewot dia, apalagi dipukul. Coba kalau kalian punya temen ya, yang kayak Amber nih, yang orang yang kadang-kadang moodian nih kayak gini nih, terus tiba-tiba kita ngomong kasar aja, udah tuh berantem dah tuh. Kalau nggak dicuekin selesai, nah, apalagi dipukul gitu. Walaupun sama suami sendiri kak, ya kan suami sendiri beda kak, nggak juga tetap, body semua orang sama. Intinya yang benar tuh adalah dia. Kalau dari si Amber ini kakak bisa dapetin memori-memori nggak sih? Kayak misalnya dia dihasut sama demon atau jin atau sejenisnya gitu. Itu pasti sih ya, manipulasi hati kan gue selalu bilang di channel di channel manapun ya, kalau tipe orang yang selalu menggunakan pikiran perasaan itu pasti kena manipulasi atau bisikan dari dunia lain, itu pasti. Karena dunia lain itu selalu membisiknya bukan ke otak tapi ke hati. Gue ngerasain kayak dia pernah di tempat tidur, ini memori ya. Gue pernah dapetin dia di tempat tidur. Nah di tempat tidur itu kayak dia mainin HP, mainin handphone, tapi kesel banget sama Johnny Depp. Dia terus kayak gitu loh, emosian gitu. Nah orang kayak gini dalam hati gue, kalau dipukul ya masa iya diem aja, sabar aja, kayak nggak gitu deh ceritanya deh. Jadi kayak apa ya, buat gue tuh kayak, nah pas dia di saat mainin handphone tapi sambil kayak dendam kesel banget itu, nah memang gue lihat ada kali 2 meter dari dia ada shadow aja. Ada shadow, gue rasa kayak mainin perasaannya siapa? Amber. Si Amber bisa dibilang gitu. Karena jujur apa ya, hatinya itu mikirin masalah terus, sesuatu yang kayak bisikan-bisikan negatif gitu. Sebenarnya bukan ke Johnny Depp aja sih, kadang-kadang ke tempat kerjaan juga gitu sih. Maksudnya kayak ngeluh terus, Iya, terus bukan ngeliat negatif dari segala hal gitu ya. Tapi yang orang nggak sadar adalah karena dia pinter berakting ekspresi. Nah orang nggak sadar di situ. Oke, kalau gitu itu udah kita ngebahas tentang Amber Heard secara basic dulu ya. Untuk dalamnya, untuk karakter yang dia suka sebenarnya kayak apa dan percintaan segala macam. Mungkin kita bakal bahas di agak ke belakang. Next kita mau ngebahas si Johnny Depp. Nah oke kak, kalau ini Johnny Depp, kalau kakak lihat gimana nih karakternya dia? Sebenarnya gini, kalau untuk usia tuh relatif ya, untuk berkategori dewasa. Karena gue nemuin kadang ada orang usianya sudah 50-an tapi masih kayak anak-anak sifatnya. Jadi buat gue dewasa itu nggak ditentukan sama umur. Nah tapi buat gue Johnny Depp itu tipe kalau orang yang dewasa banget. Dewasa banget. Ya terpaksa dewasa sih, karena dari kecil kan kurang lebih dia pernah ngalamin sempet iseng nyari tahu tentang si Johnny Depp ini, ternyata dia banyak masalah untuk kecil. Jadi bisa dibilang dia terpaksa dewasa sih, lebih tepatnya. Karena kenapa gue bilang dia dewasa? Karena dia setiap ada masalah yang keluar itu bukan emosi dulu, respon utama bukan emosi dulu, tapi kayak dia memikirkan, harus begini nih, harus begitu. Nah kalau orang berkategori kekanak-kanakan atau labil, di saat ada masalah, respon dia adalah emosi, ego keluar dong. Tapi Johnny enggak. Di saat masalah itu datang, respon dia adalah tenang, memikirkan, terus ambil yang ini aja, keputusan ini aja. Nah, makanya itu gue bilang dia dewasa, karena memori itu sering gue dapetin. Dia orangnya kayak tenang gitu loh. Walaupun terkadang ngomongnya juga asal, tapi dia orangnya paling dasar diri dia tuh orang aslinya tenang. Berarti Johnny Depp ini termasuk menggunakan logika atau hati atau gimana kak? 50-50 sebenarnya. Nggak berat sebelah. Kalau Amber kan berat sebelah nih, berat di hati ketimbang di otaknya. Tapi kalau Johnny Depp tuh 50-50. Kadang walaupun naik turun tapi stabilnya di 50-50. 50-50. Berarti dia bisa ngontrol mood dia, emosi dia bijak lah ya. Iya, dia dewasa, maka gue bilang dia bijak lah, bijaksana lah. Ya jadi emang ini sih kalau kita lihat-lihat juga waktu di persidangan itu Johnny Depp
pernah cerita tentang keluarganya kalau nggak salah deh, tentang nyokapnya dan bokapnya gitu. Jadi emang dia dari kecil tuh udah di KDRT-in juga ternyata sama nyokapnya gitu. Johnny Depp tipikal orang juga bisa bilang laki-laki yang bertanggung jawab sih. Gue rasain juga kayak dia memikirkan orang lain selain dia. Nah ini yang nggak ada di Amber gitu loh. Kalau di Amber kan yang dia yang pikirkan adalah dia dan dia kebanyakan gitu loh. Baru yang lain-lain. Ya ibaratnya urutannya yang pertama adalah dia, yang kedua adalah dia, yang ketiga baru orang lain. Siapapun itu, termasuk keluarganya. Nah kalau Johnny Depp terkadang tuh ada yang dia mikirin dia, ada yang mikirin orang lain. Jadi tergantung dari kondisi perasaannya dia. Jadi intinya dia nggak ego mikirin diri sendiri aja nih gitu loh. Pun itu laki-laki bertanggung jawab. Nah, baik itu ke keluarga ataupun orang lain ataupun teman-temannya juga. Dia berarti selalu menempatkan orang lain di samping sama dirinya sendiri dulu gitu. Tergantung dengan kondisi yang sesuai yang benarnya seperti apa. Nggak selalu melulu dia, nggak selalu orang lain juga. Jadi sesuai kondisi yang seharusnya. Gitu loh. Nah, terus yang gue rasain juga dia tipe orang yang sangat amat melindungi sih. Protektif. Ya, bisa dibilang. Posesif, protektif. Kalau ya bisa dibilang kayak gitulah. Dia sangat melindungi, posesif, protektif ya. Jadi satu sih, tapi masih berkategori aman. Gitu loh, aman. Karena dia nggak pernah KDRT. Kalau yang nggak aman itu kalau dia KDRT. Wah. Ini nggak aman. Ini aman banget gitu loh. Bisa bilang kalau nyari suami, Dek, cari kayak gini, Dek. Gitu, Kalau jujur gitu aja ya. kalau cari yang keluarga idaman atau suami idaman juga nih, cari kayak Johnny Depp gitu loh. I see. Karena dia mungkin kenapa dia menjadi sedewasa ini, karena mungkin masalah hidup yang ngebuat dia, masalah hidupnya itu ngebuat dia sadar bahwa oh dia harus berperilaku seperti A, B, C. Dia tahu harus seperti apanya gitu loh. Ya buat gue nih orang baik sih. Baik banget. Baik banget sih, serius. Walaupun lu jangan lihat ya tampangnya emang kayak preman lah ya. Preman kayak gitu. lu lah ya. Gue nggak bisa dibilang baik lah, gue nggak sama lah. Wah. Nah, tampang preman, tapi hati mah Hello Kitty sih buat gue sebenarnya gitu. Wah, mantap sih ya. Hello Kitty gitu. Karena ya orangnya baik. Gue nggak sering ngedapetin waktu gue scanning memori ya. Gue nggak pernah ngedapetin dia tuh kayak kasar atau mikirin kasar atau jahat gitu. Oh gitu ya? Enggak. Berarti tuduhannya gimana tuh? Kecuali ada sesuatu yang merendahkan dirinya. Contohnya? Atau mengganggu keluarganya. Itu respon umum manusia kali. Terus yang gue sangat amat suka dari Bang Joni ini. Tapi lu suka sama dia nih? Enggak, bukan sukanya secara karakter, Mbak. Ya Mbak ya. Karakter, Mbak. Oke, sip. Bukan orang nih ya. Sip. Ntar gue sih beli. Oke. Tolong ya di-highlight ya. Secara karakter Johnny Depp tipe idaman ada museum. Tolong ya. Terus suka karakternya. Karena karakternya itu bisa banget tipe orang yang nggak lupa budi orang. Dia istilahnya bukan orang yang kacang lupa kulitnya, gitu loh. Kan sekarang banyak tuh kacang lupa kulitnya. Wah. Ya sorry ya kalau ada yang kesini gitu. Nggak menyinggung siapa-siapa ya lo. Enggak, cuma asal-asal ya spill aja bahwa kondisinya adalah dia tipe orang yang bukan kacang lupa kulitnya. Dia ingat kok balas budi orang lain gitu. Dia ingat banget kebaikan orang lain lah. Jadi poinnya kayak kita melakukan kebaikan sama si Joni ini, Bang Joni ini, sekali dia bisa balasnya 3 atau 5 gitu loh. Saking dia baiknya gitu. Dia nggak pernah lupa sama orang kok gitu loh. Itu yang gue rasain. Yang penting satu, jangan khianatin dia secara kejujuran aja. Maksudnya gimana tuh? Ya jangan istilah kasar kayak ya kita ngebohongin dia, kita ngecewain dia, itu jangan itu aja. Karena orang kayak gini nih sensitif. Jangan ngebohongin dan ngecewain dia. Dia kalau baik banget, tapi kalau udah kecewa udah jauh. Bye gitu. Gitu loh. Bye gitu. Kondisi itu sih gue rasain. Jadi ya cocok kalau jadi abang-abangan, keren banget sih. Jadi suaminya cocok lah ya? Suami Anda bukan? Suami saya Mbak, suami Anda Mbak. Gitu. Jadi guys kalau mau cari calon idaman ya cari yang kayak Johnny Depp, itu paling aman banget sih. Tanggung jawab, dewasa, bijak, udah cocok jadi apa aja sih.
duit juga banyak kan. Tapi tipe kalau orang dia tipe kalau yang mungkin jelek, kita kan bahas jeleknya Johnny ya. Boleh. Kalau untuk Johnny Depp ya jangan harapkan dia bisa membantu Anda di dalam pekerjaan rumah tangga. Itu aja. Maksudnya gimana tuh? Sangat mengecewakan nanti ya. Maksudnya kerja rumah tangga tuh kayak apa? Ya apapun yang berhubungan dengan rumah tangga. Ya seperti itulah, maksudnya dia tidak benerin load apa? Dia mungkin untuk gitu. Yang hanya untuk sekali-sekali mengurus sekali-sekali oke. Tapi kalau untuk membantu kayak ya suami-suami yang benar-benar kayak nyuci kayak gitu ya, nyuci yang benar-benar kayak nyapu, vacuum cleaner, kayaknya dia nggak. Jadi jangan diharapkan. Jadi gitu. harapkan. Dia memang kayak kondisi seorang pria yang bertanggung jawab yang bisa menafkahi. Nah yang jeleknya dari Johnny Depp dia tipe orang yang overthinking juga. Overthinking, melankolis lah ya. Ya overthinking karena gue ngerasain dia suka stres sih. Suka stres, apalagi soal percintaan. Ya dia gampang stres. Tapi nantilah kita bahas. Intinya dia suka overthinking yang terkadang yang nggak harus dipikirin, terkadang dia tetap mikirin sendiri, kayak istilah kasar pola pikirnya nggak ada pausnya, nggak ada remnya, tuh kayak mikir aja. Jadi kayak dia tuh butuh memang dia butuh sesuatu yang bisa menghentikan kesetresannya lah, overthinkingnya lah bisa dibilang. Kalau nggak tuh dia nggak bisa tidur. Sering banget di kasur gitu, di atas kasur, di atas ranjang kasur sama aja lah ya. Gue sering ngedapetin dia tuh kayak nggak bisa tidur. Kayak bolak-balik terus bantal tutup ke muka gitu untuk tidur tetep gitu loh, sering gitu. Ya sorry aku potong, kebanyakan sih orang yang overthinking itu biasanya sejalan sama depresi gitu ya. Nah kalau dari lihat gitu depresi sih enggak ke depresi kan udah fatal ya. Buat gue di kategori stres karena stres kerjaan juga iya, karena dia kan pekerja keras banget gitu loh. Dia pekerja keras dan pekerja pintar. Nah ya sesuatu kan, tapi dia berkategori berlebihan. Gitu. Dia kurang untuk kayak menikmati hidup lah buat gue ya. Ya mungkin ya gue nggak tahu apa yang dipikirkan dia buat gue, tapi intinya dia tipe orang yang ya pekerja keras, pekerja pintar, tapi tidak menikmati hidupnya dia. Jadi dia sering nggak happy gitu ya. Dia tuh cocok jadi apa aja sih. Jadi suami dia cocok, jadi best friend dia cocok. Jadi enak deh kalau udah deket ya. Kalau udah deket enak banget gitu, jarang buat dia gitu. Yang penting satu, jangan kecewain dia aja sih. Oke, gue mau nambahin sedikit tentang Johnny Depp. Dia tipe kalau orang yang bisa dibilang tipe kalau orang pemikir dan pengamat. Walaupun dia diam, dia ngamatin hal-hal yang kecil. I see. Gitu loh. Dan feelingnya kuat. Makanya dia tahu si Amber selingkuh. Feelingnya kuat banget. Gitu. Oh jadi dia tuh sebenarnya tahu si Amber tuh selingkuh. Maksudnya? Iya, dia feeling sensitifnya tinggi. Jadi dia tahu banget. Jadi makanya dia tahu sampai sama siapa tuh si Amber, sama Elon Musk. Sama satu lagi gue lupa cowok itu. Iya. Oke lah. Jadi seperti itulah ya buat gue. Setelah ngomongin si Johnny Depp dan Amber Heard ini, ternyata di persidangan itu orang salfok Kak sama si lawyernya si Johnny Depp. Camille, tahu kan pasti Kak? Nah, kalau misalnya dari sudut pandang kakak, karakternya dulu deh. Si Camille nih kayak apa sih? Camille tipe orang yang buat gue pribadi adalah yang bener-bener wanita, yang bener-bener asli cantik dari dalam. Widih. Bener, dia tipe orang manis, di luar manis, di dalam cantik dari dalam, gitu loh. Jadi maksudnya hiperbola gue cantik banget tuh adalah intinya baik banget. Baik dan ada aura yang susah gue jelaskan dengan kata-kata. Baik tuh gimana? Coba tolong di spill. Dia tipe orang yang baiknya itu tulus, bukan yang dibuat-buat atau ada maunya, enggak. Dia se-feelingnya dia pengen baik ya baik dan tulus banget gitu. Enggak, misalkan dia ngasih lo sesuatu nih, ya dia nggak ada ngincer apa-apa dari lo, yang nggak berharap apa-apa iya, gitu. termasuk ke orang lain dan pasangan. Gitu loh. Ini yang buat gue bilang cantik manis di luar, cantik dari dalam. Wah, cocok dong berarti sama Johnny Depp sebenarnya. Sebenarnya cocok. Oke, tahan dulu. Gitu. Nah, itu tipe orang yang seperti itu. Terus Camille tipe orang yang perfeksionis. Perfeksionis karena gue rasanya kayak dia apa-apa tuh kayak mikir aku mau bawa apa segala dalam setiap kegiatan dia itu memorinya gue rasanya kayak gue mau ngapain lagi ya, dia mikir banget. Mikir banget dengan kegiatan kerjaan dia fokus banget sama kerjaan sih.
Bisa dibilang gitu loh. Itu Perfeksionis. bukan perfeksionis ya, itu berarti dia Perfeksionis deh. Apapun tuh kayak harus seperti sempurna. harus sempurna. Iya. Gue rasa lo juga sama sih. Jangan ngomongin gue ya. Oh iya, gak ngomongin lo ya? Berarti gue mirip Ya Kemal dong. biar lo tahu lah. Oh, gitu. iya. Oke. Pemahaman perfeksionis. Iya, Lo tinggal iya. ngaca sih. Gitu. Tolong ya, bukan ngomongin saya. Pip. Oke. Pokoknya gitu. Jadi perfeksionis. Terus dia juga tipe kalau orang yang buat gue sih ya dewasa juga sih. Dewasa, tapi ya nggak sedewasa Johnny Depp. Dia masih ada sisi labilnya sih gitu. Sisi labil terus. Oke, dia tipe kalau orang juga buat gue sih cerdas sih. Bukan pintar kalau buat gue sih. Dia cerdas. Beda cerdas dan pintar. Iya. Oke. Cerdas banget. Terus apa ya, sisi nggak mau kalahnya tuh kelihatan. Sisi Fighter. kompetisinya. Kompetitifnya tuh kelihatan banget. Nah, dia juga tipe orang yang ibu rumah tangga banget sih sebenarnya. Ibu rumah tangga? Iya. Wow. Kenapa gue bilang sisi dia berkarakter seperti buat gue sih ini orang Wonder Woman lah. Gitu, Wonder Woman, karena di lain sisi juga selain dia wanita karir, dia juga ibu rumah tangga. Karena dia sering banget sering mengalami fase kayak mikirin tentang masa depan tuh, kayak pengen rumah tangga, pengen punya anak segala macam, kayak pengen banget punya keluarga yang benar-benar kayak istilah kasarnya tuh yang keluarga cemara ya. Keluarga harmonis ya. Harmonis lah gitu. Keluarga harmonis banget bisa dibilang itu, bisa dibilang. Dan yang gue suka dari dia adalah ini agak langka nih buat wanita zaman sekarang. Cewek kayak gini. Iya. Mau tau nggak apa? Apa? Jago masak. Gila, perfect banget gak sih? Iya, gitu loh. Ini suatu skill yang buat gue jarang sekarang. Jadi maksudnya lu dapet memori dia suka masak gitu? Intinya dia tipe orang di saat dia niat masak, tangannya itu manis. Ini yang kasar kayak pasti enak lah. pasti enak. Karena dia masaknya pakai hati sih, tau gue. Gitu. Kayak gimana sih? Ya gimana ya? Kalau ini skill ini sekarang langka ya. Buat di 2022 adalah cewek jago masak tuh agak langka sih. Langka ya. Apalagi masak bisa, tapi masak pakai hati tuh langka sih buat gue. Ada yang masak buru-buru. Yang sekedarnya aja ya. Iya. Tapi emang bisa tahu rasanya enak. Karena banyak memori yang gue ngerasa kayak dia ada yang muji dia yang masak gitu. Terus dia pun mencicip tuh kayak enak gitu. Enak gitu. Dan memori itu. Makanya gue bilang ini orang jago masak gitu. Gila, perfect skill yang banget buat gue jarang gitu. Gitu. Sorry ya, tapi realita nih. Berarti tipenya Kak Adam ini bisa masak ya? Sebenarnya sih gue ya kalau ngomong kepengenan ya semua suami juga pengen bisa masak gitu istrinya ya nggak sih guys? Enggak juga dong. Kenapa kita malah berantem ya? Iya dong, bisa masak gitu. Masa apa-apa minta orang yang masakin, kayak gimana minta apa-apa beli ya gimana ya? Kayaknya ya bukan keluarga harmonis aja kayak gitu. Bapak lagi nggak curhat kan? Enggak curhat saya. Enggak curhat saya. Enggak ya. Saya hanya menceritakan keluh kesah pria yang di luar sana, Mbak. Ya, gitu. Tanya aja, Kak. Mbak boleh tanya pria-pria di circle Anda, apakah wanita kebanyakan sudah bisa masak atau enggak? Tapi kaum yang bisa masak tuh secara sedikit. Sedikit banget. Berarti dia termasuk cewek yang rutin masak gitu? Hitungan bisa? Nggak bisa, kalau rutin kan relatif ya, nggak bisa dihitung juga. Tapi intinya masakannya enak gitu. Kalau dia masak pasti enak lah. Ya gitu aja. Karena si Kemil ini berarti mengerjakan apapun pakai hati gitu ya. Boleh pindah nggak? Dia tinggalnya di mana sih? Pip, oke. Pengen gue DM, sempet gue cari Instagramnya. Pengen gue DM, gue tidak menemukan guys. Dia punya Instagram ya? Gue nggak tahu. Nanti komen nih kalau ada tahu Instagramnya, komen di bawah ya. Gue mau DM serius nih. Terus dari ini kan dari tadi ngomongin yang positifnya, ya, nggak adil dong. Nih. Negatifnya ini apa nih? Negatifnya berat dia. Ini. Ya balik lagi ya. Setiap manusia tuh punya kelebihan, punya kekurangan dia. Nah kekurangannya adalah nyebelin. Ya kenapa? Karena suka overthinking. Nah overthinkingnya itu kadang-kadang kemana-mana gitu loh. Jadi ada masalah di mana dia ributnya sama pasangan kadang-kadang, sama orang circle-nya dia. Jadi kayak pelampiasan ya gitu. Jadi kayak overthinking lah. Jeleknya di situ sih. Tapi overthinkingnya kadang-kadang bikin heboh dunia kayaknya. Contohnya gimana? Apa ya? Ya apalagi yang negatif thinking, dia tipe orang suka negatif thinking. Mungkin karena gue negatif thinking, overthinking itu ada sama dia. Itu jeleknya si Kamil gitu. Overthinking dan negative thinking tuh beda ya? Iya, dua lah.
Overthinking suatu berpikiran berlebih, tapi juga negative thinking gitu. Negative thinking bukan kayak apa ya? Misalkan contoh kasus deh, kayak dia punya pasangan nih misalkan cuman kerja sama cewek lain aja, satu kerja dia mulai mikirnya jelasnya kemana-mana tuh gitu loh. Jelasnya kemana-mana tuh, udah mikir yang macam-macam dah gitu. Dia kayak gitu. I see. Gitu, negative thinking. Posesif berarti? Bisa dibilang kayak gitu. posesif. Tapi kadang-kadang orang kayak gini nggak ngakuin. Orang-orang berapa jenis kayak Camille nggak ngakuin kalau dia protektif dan jealousan, nggak ngakuin. Dia bilang cuman kayak ya dia akan melakukan sebuah kata-kata pembahasan yang buat dia ya itu bukannya wajar ya gitu. Dan itu hak semua wanita gitu. Oh iya oke lah. Oke lah. Tapi kayaknya kalau diposesifin dia kayak nggak keberatan nggak sih? Enggak ya? Tergantung kondisi, Beb. Tergantung kondisi. Kalau kondisi kita lagi baik, bisa tenang ya oke lah ya. Tapi kalau di saat kita lagi bad mood, dia overthinkingnya ya dia kan kalau overthinking itu udah kayak gunung meletus, Beb. Emang jarang, tapi sekalinya tuh ya nyebelin. Disikat gitu. Ya gitu. Iya gitu. Kayak rame lah, orang kampung tuh kayak rame, kayak ada lu pernah denger maling tuh rame tuh kalau kampung kan, orang kampung. Ya, kayak gitu. Disikat gitu. lah sama dia kalau dia jelas ya. Gitu loh. Kayak gitu, dan ngambeknya tuh agak lama gitu. Ngambeknya agak lama gitu loh. Harus dirayu dulu, harus gitu kan? baru luluh gitu. Agak lelah juga sih sebenarnya. Iya. Kalau boleh jujur ya agak lelah juga lah itu. Anda masih membayangkannya udah lelah ya kayaknya. Iya, gitu ya. Gimana ya? Percintaan itu melelahkan. Jadi cinta nomor 2 aja lah. Oke. Karir nomor 1. Terus jangan diikutin ya guys. Iya dong. Karir nomor 1 guys, asmara nomor 2. Kalau asmara nomor 1, pusing serius deh. Nggak jadi apa-apa yang ada gitu. Maaf, Anda curhat apa gimana nih? Gue ngasih tahu guys, gue kan sebagai konsultan di sini. I see. Pulang nih gue. Berantem nih. Oke, ada lagi nggak Kak, kira-kira yang kurang dari Amber? Camille. Ya buat gue sih itu dia sih overthinking, negative thinkingnya lumayan tinggi. Posesif berarti. Ya, jadi kadang-kadang dia kadang-kadang melihat sesuatu kadang salah. Padahal A, tapi yang dilihatnya B. Nah, dia butuh memang peran-peran dari sisi Johnny Depp. Yang dewasa, yang tenang. Ini nggak tenang orang sebenarnya. Sisi labilnya tinggi. Gitu. Oke. Berarti dia sebenarnya berani ya orangnya? Berani banget. Berani banget ya? Iya, lo tinggalin dia, ini kan cuma analogi ya. Lo tinggalin dia di hutan, hidup dia. Saking mandirinya nih bikin orang. Rumah kali dari situ ya? Saking mandirinya nih orang, serius. Wonder Woman banget. Gue bukan melebaikan sih. Emang dia kayak gitu orangnya. Gitu. Tipe lo nih? Ya, tipe semua suami sih sebenarnya. Karena istri kayak gini tidak merepotkan. Iya dong, realita dong, tidak merepotkan kan, nggak dikit-dikit nggak ayang, dikit-dikit yang ayang bantuin gitu kan. Enggak. Dia tipe kalau orang yang selagi dia mampu dia lakukan. Tapi kalau dia lagi udah benar-benar nggak mampu dia ngomong. Tapi nggak tahu ya, maksudnya terkadang ya ada fase dia manja ya, gue nggak tahu. Kalau gitu sih kayaknya udah nyerempet ke percintaan nih Kak. Iya. Kayaknya sih ini Anov ya, di beberapa video waktu persidangan itu kayak mereka banyak apa sih namanya, momen-momen kayak unyu-unyu lah gitu, yang orang tuh malah salfok ke mereka berdua gitu. Flirting ya? Oke. Nah itu gimana menurut Kak? Ya sikap sudah menunjukkan sebenarnya sih. Maksudnya ini dari Camille ke Johnny Depp? Ke Johnny Depp. Maksudnya yang lo pertanyakan adalah apakah si Camille ini punya feeling, rasa gitu sama si Johnny kan? Tentu ada. Karena ini tipe Camille banget, tipe yang Depp bisa menjadi pemandu dalam hidupnya Camille. Ini tipenya Camille banget kalau lo tanya, yang bisa melindungi ya kan, yang bisa menjadi pedoman, yang bisa jadi pemimpin. Ini tipe Camille banget. Wajar aja Camille gak bisa nahan gitu loh. Berarti dia memang suka banget sama si Johnny? Ya suka banget. Suka banget guys. banget bisa bilang. Banget. Kita rasa sebenarnya kalau ya andai kata Johnny suka juga sama mereka jadian, wah ini keluarga ceria banget sih. Gitu loh. Karena dia juga tipe orang yang masih kayak akan care tetap ke anak Johnny juga, dia akan tetap care sih. Dia tetap baik kok. Yang penting diarahkan. Gitu. Yang penting diarahkan, dia nggak egois
jadi jahat gitu, enggak apa ya. Gitu sih, intinya memang dia punya rasa karena ini tipe dia banget. Johnny Depp itu tipe dia banget. Ya, tipe Camille. Camille banget. Gitu, Camille banget gitu loh. Makanya dia kayak enggak, ya kalau lo perhatikan dalam persidangan dia, gue sih nonton sedikit ya. Dari sisi kayak berapa kejadian di persidangan itu dia kayak menunjukkan rasa kayak perhatiannya dia gitu. Ya wajar kalau tanya kenapa, ya itu tipe Camille banget. Jadi sebenarnya kalau cewek kan biasanya nanya ini dari 1 sampai 10 dia suka berapa banyak sih gitu. Nah, kalau Camille ke Johnny Depp dari 1 sampai 10 berapa? Camille ke Johnny Depp 99%. Suka banget. Iya, karena balik lagi dia butuh sesosok pria, bukan dari fisik, tapi dari cara dia melindungi si pasangannya. Ya, karakternya dari Johnny Depp banget itu, gitu. Johnny Depp banget bisa dibilang, yang benar-benar kayak menjaga, melindungi, ya pokoknya yang bisa mengurus istri dengan baik gitu loh. Dia nggak harus capek-capek nyari berkarir banget. Ada Johnny Depp, nah, dia pengen banget suami yang benar-benar suami yang bertanggung jawab lah gitu loh. Oke, ada lagi gitu kira-kira? Itu 99% ya. 99% tak berarti terbantahkan dia. Bisa dibilang gitu, tak terbantahkan gitu. Kalau yang menurut 1% itu jodohnya ya. 1% jodohnya. Oke. Jadi intinya kalau lo tanya ya 99%. Nah, kalau Johnny ke Camille. Nah, ini cuma 65 sampai 70%, kecil. Si Johnny Depp-nya ke Camille 65 sampai 70%. Karena jujur Johnny bukan tipe Johnny. Cewek ini bukan tipe Johnny. Bukan. Secara karakter sih memang memang yang disukain Johnny secara karakter. Johnny memang suka karakternya, tapi tidak person atau orangnya. Oke, kalau gitu kita masuk ke karakter yang disukain sama si Johnny Depp ya. Nah, kalau karakter yang disukain Johnny Depp tuh gimana, Kak? Nah, balik lagi ya, kalau karakter pasti si Camille, kalau karakter yang disukain Johnny Depp. Tapi yang namanya pria kadang-kadang melihat sisi dari bukan cuma satu sisi, tapi dua sisi kan ya. Berarti kan dua sisi. Dua sisinya adalah dari segi fisik juga. Ya umum lah pria. Oke. Gitu. Berarti tipe cewek yang disuka sama Johnny Depp tuh kayak apa sih? Tipe cowok ya. Tipe cewek yang suka Johnny Depp. Oke, lebih ke kategori kurus sih. Kurus? Iya. Oh, ini dia juga kurus nggak sih? Masih berisi. Lebih ke kategori kayak gitu lah, lebih ke kurus tinggi lah. Kurus gitu. Tinggi kayak model lah pokoknya. Iya gitu. Ya maklum lah ya, laki-laki. Buat gue umum kok. Umum banget gitu. Mana mau ya istilah kasar ya, mana mau si pria kadang-kadang mau yang apa adanya perempuan banget dari fisik. Kadang-kadang ya kebanyakan memang pria, sorry ya, memang kenyataannya memilih fisik. Iya, kebanyakan, walaupun sedikit ya 60% kayak gitulah. Apakah Anda termasuk? Gimana? Oke, berarti apakah menurut kakak si Amber ini adalah karakter yang dia suka? Tipenya dia banget gitu? Iya, tipenya dia banget. Tipe dia banget bisa untuk secara fisik ya? Karena kayak model gitu? Fisik dan tidak membosankan. Gimana karena tuh coba? Johnny tipe orang yang pengen hubungan asmara tuh kayak nano. Asam, asin, pahit gitu. Nggak mau yang flat aja. Jadi kayak kalau kan Amber kan kalau berasmara sama Amber tuh berjuta rasa. Gitu loh, berjuta rasa. Nah, dia kadang butuh berpetualang di asmara itu gitu loh. Nggak flat aja. Kalau sama si Camille kan nanti akan bakal flat, baik-baik aja gitu loh. Tapi kalau sama Amber kan ibaratnya tuh kuda liar mau dijinakan kayak gitu. Oh, I see. Tapi kenapa dia walaupun di aniaya katanya di KDRT lah sama bininya gitu, tapi dia kayak tetap bucin dan tetap mau sama si cewek itu, si Amber gitu. Ada fakta yang mengatakan bahwa karena dia merasa kayak ya masa lalunya lah ya, kondisinya itu kayak masa lalu dia dulu waktu zaman ibu dan ayahnya. Tapi psikologisnya buat gue 40% aja sih. Kalau buat gue pribadi 60% sebenarnya kenapa dia diam ya karena sebenarnya dia cinta sama si Amber. Cintanya benar-benar tulus sih. Yang buat gue bingung ya, Amber kenapa gitu. Gitu aja sih gue bingung jelasinnya. Makanya di saat beberapa momen persidangan berapa momen persidangan kayak di saat si Amber naik ke kemana tuh namanya, kayak ke tempat untuk
ya speak up lah gitu. Speak up gitu kan. Si Johnny nggak pernah mau lihat. Oh gitu ya? Iya, satu Oke, sisi. oke. Ya dia kan benci banget berarti dong. Kesel banget dong. Kita harus menyadari sesuatu kenapa dia benci banget, berarti kan dulu cinta banget dong. Berarti pasti kecewa banget dan benci banget. Jadi pasti ada suatu rasa. Jadi benci ini nggak mungkin tiba-tiba benci gitu. Pasti ada suatu pemicunya dulu gitu loh. Karena kecewa sih. Jadi berarti dari kekecewaan berarti ini orang cinta banget. Sampai nggak mau lihat wajahnya. Ngerti iya gak? sih, wajar Lihat sih. matanya Iya sih. gitu. Waktu itu Iya. aja kan waktu minta dicerain dia difitnah KDRT sama si Amber ini, dia pasrah aja kan. Maksudnya Iya. walaupun dia kalah gitu. Iya kan sampai tangannya Copot kan Iya, di... Iya, kalau cuman gara-gara mikir tentang masa lalunya doang karena dia melihat apa ya? nyokapnya gitu ya. Iya, mikir tentang nyokapnya kayak nggak gitu-gitu banget ya. Lebih ke memang naturally Johnny cinta banget sama Amber. Banget, pakai banget bisa dibilang. Karena dia bisa nerima kekurangan Amber. Dia tahu Amber begitu, tapi ya udah gitu loh. Oke, kalau itu dari sisi Johnny ya. Ada lagi nggak yang tambahin? Cukup itu. Cukup ya. Kalau dari sisi Amber ini sendiri gimana? Pertama, karakter yang dia suka, terus gimana perasaan dia sama Johnny? Gue bingung kalau tipe Amber itu sebenarnya sisi dari segi penampilan juga sih, fisik juga utama. Fisik utama. Habis itu keuangan. Ya. Yang pertama itu adalah fisik, yang kedua adalah keuangan ya. Ya begitulah. Jadi yang minimal ya harus punyalah dua ini gitu loh. Jadi tipenya adalah orang yang punya dua ini. Cakep dan uang. Ya, gitu loh. Johnny kan termasuk ke dalam itu dong. Kan ada yang lebih lagi. Oh. Ya kan? Ya, ada lagi lah ya. Isi. Ada yang cakepnya juga, ada kan satu lagi siapa yang Siapa Elon Musk? satu disebut lagi ya? kan? Satu lagi ada dia selingkuh sama selain Musk, ada satu lagi. Siapa lagi? Ada cowok, gue lupa namanya. Siapa namanya? Siapa namanya gue lupa. Oh ya udah, oke. Ya itu yang Nanti satunya lagi tuh. netizen komen ya. Satunya lagi siapa ya? Iya, satu lagi gue lupa namanya. Cuman itu adalah tipenya dia sebenarnya secara Intinya fisik. fisik dan keuangan. Kalau tanya tipenya, ya. Kenapa gue bilang gitu? Karena dia jujur, dia tipe orang yang gampang bosan dan gampang ilfeel. Gampang bosan, gampang ilfeel. Jadi jujur memang nggak akan ada yang kuat yang dia bakal bertahan lama sih sama seseorang. Berarti emang dari dianya. Padahal dia kata kakak sebelumnya dia melakukan apapun tuh menggunakan perasaan gitu daripada logika. Perasaan dari sisi negatif kan gue bilang tadi, sisi negatif. Gitu. Beda Bukan ya. sisi perasaan yang Fred yang positif, dia lebih ke condong perasaan tapi menilainya dari sisi negatif. Dia tipe kalau orang ya ilfeel kan pakai perasaan. Mana ada logika pakai logika kita berpikir tentang ilfeel. Ilfeel adalah sebuah rasa. Iya sih. Gitu, adanya di perasaan semua. Gitu. Kalau misalnya kakak lihat sukanya Amber sama Johnny itu berapa persen? 60-65. 60-65. Kecil. 60-65. Karena dia nggak, karena jujur di pertama kali Amber Amber mendekati Johnny. Oh malah dia yang deketin duluan? Ya menyukai Sama-sama perasaan suka lah, mempunyai perasaan suka ke Johnny itu, dia ngerasa kayak ada sisi Johnny yang dia lihat, bukan dari tiba-tiba wah gue suka nih sama nih orang. Tolong bedain tolong bedain nih. Kalau kita menyukai seseorang berdasarkan ada sesuatu di dia apapun itu, baik sesuatu yang fisik apapun non fisik, berarti itu nggak tulus. Tapi kalau tiba-tiba kayak tiba-tiba kok gue sayang sama dia, gue nyaman. Oke, fix. Oh gue suka nih sama dia gitu ya. Berarti itu tulus. Gitu loh. Itu yang membedakannya. Di saat poinnya gitu ya. Di saat kalau kalian melihat sesuatu pada diri seseorang, itu buat gue nggak tulus ya. Tapi kalau tiba-tiba lo kayak ngerasain kok gue nyaman ya, kok gue sayang banget sama dia, nggak tahu kenapa ya, itu fix itu tulus. Gitu. Dan itu ya kadang terjadi kadang enggak gitu. Ke semua orang sih. Bukan jadi dia gitu aja. guys. Dicatat ya guys. Dicatat. Oke. Jadi salah satu di media sosial terutama di TikTok gitu-gitu ramai banget nih si Denison ini kalau nggak salah namanya. Iya, gue sempat lihat. Nah, jadi kayak dia tuh sebenarnya psikiater yang menjadi saksinya si Amber Heard. Cuman aneh banget gitu. Nah, kalau menurut lo gimana, Kak? Oh iya, gue tonton bahwa sikapnya tuh kayak mainin lidah. Gitu. Iya, benar. Gimana ya? Buat gue dia ada permasalahan sih. Dia sebagai psikiater, buat gue dia nggak netral. Dia tipe kalau orang yang selalu lebih condong dalam berpikir apapun lebih condong ke negatif. Gitu, jarang positifnya.
minimal netral deh, gak usah ke positif nggak apa-apa, yang penting netral. Dia enggak, dia lebih condong lihat sesuatu tuh negatif dulu. Negatif dulu biasanya. Nah itu satu. Kedua, gue ngerasa kayak apa ya, dia nggak, orangnya nggak tulus sih, seorang personal yang buat gue nggak tulus. Nah itu yang gue agak bingung. Dia kan konsultan ya, salah satu konsultan gitu, harusnya dia harus lebih baik gitu, lebih baik daripada yang bisa dilakukan pas di persidangan itu gitu. Tapi gue rasa kan ya dia malah sebaliknya buat gue gitu loh, malah memberikan cerminan ya, satu dia tipe orang yang lebih condong nggak netral, lebih ke negative thinking. Kedua dia nggak tulus gitu, nggak tulus. Dan ketiga ketiga gue jelasin lagi, dia memang tidak tulus orangnya gitu sih. Makanya banyak apa ya, dan sisi juga egois sih. Gue bingung, dia bingungnya dia adalah seorang konsultan, psikiater gitu, tapi pemikiran dia dan sikap dia tidak menunjukkan demikian sih. Itu aja sih yang gue agak bingung aja. Iya sih, kayak ada beberapa kali misalnya dia ngasih statement terus dibalikin sama si Johnny Depp itu, dia langsung kayak salting, terus yang kayak gak bisa nutupin reaksi gitu. Nah sebenarnya kan dia adalah psikiater gitu, harusnya dia bisa ngontrol dirinya dong. Nah itu karena apa tuh Kak? Ya karena balik lagi sisi nggak tulusnya dia dan nggak netralnya dia, plus dia orangnya egois. Gitu. Harusnya kan semakin kita berilmu semakin tenang lah kita. Betul. Iya dong. Betul. Selalu seperti itu. Semakin berilmunya kita, semakin tenang lah kita. Betul. Ibarat istilah kasar pepatah, bagai gue lupa lah, tolong ya netizen di komen ya. Apa kuotaan yang maksudnya? Apakah semakin padi semakin apa? Gue lupa. Padi merunduk, semakin ada isinya, padinya semakin merunduk gitu. Itu maksudnya gitu, kali ya. Bener gitu. Bener ya? Emang itu bener banget sih. Itu bener banget. Karena gue udah nemuin beberapa orang yang memang berisi banget, punya kualitas hidup banget, dan dia memang dia lebih condong kayak lebih menjaga bahasa sih. Betul. Menjaga bahasa baik. Itu sih gue rasain bener-bener kayak tercerminkan, yang memang bisa kita rasain gitu. Walaupun dia nggak ngomong, kita udah terasa gitu. Beda sama bapak ini gitu. Iya sih. Ya buat gue sih tolong ya, siapapun profesinya, kalau berkategori konsultan tolong jaga aja sih. Dicatat ya. Dicatat itu aja. Oke. Paling ini sih Kak, aku itu juga agak kepo ya, maksudnya kalau secara percintaan gitu, si Amber ini sama Johnny Depp, pasti si Johnny Depp mungkin akan kalah sama Amber ya, karena dibucin kan. Nah cuman setelah persidangan ini berlangsung gitu, malah si Amber ini kayak saksinya aneh-aneh terus gitu. Kalau yang kita lihat ya, kayak misalnya banyak yang kayak gini lah gitu, maksudnya nggak kompeten dan segala macam gitu. Nah menurut lo kayak gimana tuh? Sementara si Johnny Depp yang mungkin sebenarnya dari awal udah ngalah, tapi kayak ternyata menang gitu dari kasus ini. Kalau dari sudut pandang lu? Ya balik lagi kan, gimana? pada apa ya? Pada kenyataan apapun itu pasti kebenaran itu akan menang aja sih, bro. Kadang terlambat sih, tapi kebenaran itu nggak akan pernah bisa ditutupin, nggak akan bisa dihilangin sih. Suatu saat juga pasti akan, ya kebenaran tetap kebenaran. Iya sih. Gitu. Tapi gini sih Kak, kan banyak juga ya kayak kalian tahu kasus-kasus yang sebenarnya mungkin yang benar jadi salah dan yang salah jadi benar gitu. Nah, kalau di kasus ini apakah kondisinya sama atau gimana menurut Kakak? Si Johnny Depp ini? Buat gue sih udah nggak ada masalah, karena memang pemenang memang dari sisi yang benar kan Johnny Depp. Yang jadi masalah memang secara realita yang gue scanning, Amber emang salah. Ditambah lagi dia punya circle yang membantu dia dalam dalam kasus di pengadilan itu, ya kurang mempunyai barang bukti sih, bukti, dan buat gue sih nggak terlalu berkompeten gitu loh. Itu aja sih. Orang yang dia bawa tuh nggak kompeten dan malah membuat dia semakin bersalah gitu, atau semakin membuktikan ya. Memperlihatkan bahwa dia tidak benar gitu. Karena dia nggak ada bukti yang valid, beda sama Bang Joni. Bang Joni itu beda. Barang buktinya oke semua gitu. Dan dia di timnya tuh semua kayak kompeten lah ya. Kompeten, dan memang benar-benar kayak
pengen ngebantu Bang Joni gitu loh. Beda dari Ember, udah mereka tuh udah kayak udah sebenarnya di awalnya dia udah putus asa sebenarnya karena mereka kurang barang bukti gitu loh. Si Ember kurang memberikan barang bukti yang benar-benar objek yang apa ya, yang berkategori yang akurat banget lah barang buktinya. Gitu sih buat gua. I see. Kalau boleh tahu ini minum apa sih? Minyak goreng bukan sih? Oh, kok minyak goreng? Aduh, itu aja sih palingnya. Kayaknya udah lama banget ya kita ngobrolnya deh. Nah, kira-kira dari lu sendiri ada pesan-pesan? Jadi haus, Mbak. Kira-kira ada pesan dan saran-saran gitu nggak sih buat yang nonton? Oke. Pesan gue sih kayak pesan gue dari sisi konsultan supernatural ya. Pengalaman gue kan 15 tahun kan jadi konsultan 15 tahun dan sering juga mendapatin konsultasi dari klien yang berkategori permasalahannya rumah tangga nih. Nih ya, banyak yang buat gue lucu. Mereka selalu berkomentar, dulu waktu pacaran pasangan gue nggak kayak gitu mas. Nggak kayak maksudnya ke mas atau ke Adam gitu, nggak kayak gitu mas atau ke Adam gitu. Tapi kok berbeda banget ya sebelum married waktu pacaran sama sudah married. Kok marriednya pas dia married setahun 2 tahun kok dia berubah banget gitu, kayak aneh gitu. Kayak nggak setia gitu. Padahal waktu pacaran dulu setia banget, kok sekarang udah nikah kok malah dia udah nggak setia gitu, terus jadi kasar, jahat gitu. Nah jadi banyak kasus yang berkategori demikian. Baiknya ke depan kalau punya pasangan, ini pesan banget nih, kalau punya pasangan yang kalian mau memastikan untuk berumah tangga ke depan atau untuk lebih ke jenjang yang serius, pesan gue satu, teslah pasangan kalian. Tes? Iya. Tesnya gimana tuh? Nah kalau gue kan langsung tahu orang ya, gue nggak butuh tes gitu. Nah gue nih yang nggak tahu nih. Nah, untuk kalian umum yang nggak tahu, emang selalu ketipu Mbak? Enggak. Ya. Bercanda. Gimana, Oke, jadi kondisinya adalah kalau kalian punya pasangan yang pengen kalian seriusin atau nikahi gitu, mau cewek mau cowok, belajarlah untuk ngetes. Ngetes? Iya, karena ngetes itu ya ngetesnya kalian jangan bilang-bilang. Oke, gimana tuh? Nanti pas kalian bilang, gue boleh ngetes tuh, nggak usah, jangan dibilang-bilang. Kayak ngetesnya dalam kondisi gini, misalkan pura-pura dalam sebuah momen, aduh, lu susah banget uang. Udah susah banget uang nih. Gimana dia mau nggak bantuin lu gitu, susah uang gitu. Kita kan bisa lihat susah uang. Terus kategori kayak banyak masalah. Lu cerita masalah tuh banyak banget, padahal nggak ada gitu. Padahal nggak ada, gitu ya. Nah di situ letak dimana keseriusan pasangan lo nanti. Lihat respon dia, bukan cuma respon ngomongan ya. Kita butuh respon dari segi tindakan. Ingat, mulut bisa disetting, gitu. Jadi cek dia apakah dia melakukan do something atau enggak, gitu. Terus itu tes dari segi kalau dikasih masalah hidup kita pindahin ke dia. Apa respon dia? Dia cuek aja kah? Dia membantu kita kan? Nah kita lihat, gitu loh. Tapi nggak satu hari itu berbarengan gitu loh. Cuman kayak bulan pertama ini dulu, nah bulan kedua ini, bulan ketiga ya sama lagi uang. Nah cek reaksi dia benar-benar tulus dan benar-benar kayak menjaga kita banget atau enggak sih gitu. Nah itu, nah terus selain kondisi itu, terus tiba-tiba tes lagi, misalkan kalian nyasar. Iya nyasar. Tapi cek hari Minggu, jangan hari kerja, dia nggak bakal bisa bantu lo gitu. Nah misalkan kalian nyasar di mana gitu, nyasar di mana, terus kalian bilang aku nyasar nih, bisa tolongin aku nggak gitu. Kalau perempuan kan ya pokoknya lihat reaksi dia lah, misalkan nyasar butuh dijemput atau butuh respon bantuan lah gitu, gimana gitu, atau pura-pura kalian dikasarin di jalan atau gimana, dia reaksinya cepet nggak. Tapi ingat hari Minggu ya, jangan hari biasa. Nanti cowok lo pada kerja lo gitu, dia bingung dia. Nanti mungkin kalau misalnya ya jangan deh, nanti ketahuan cowok gue, jadi cowok gue jangan nonton ya. Oke. Nah jadi pokoknya buat gue gitu, belajar untuk mengetes, karena di saat kita ngetes orang, kita tahu siapakah pasangan kita sebenarnya, gitu. Karena kalau kita adem anyep dan flat aja, ya kita nggak tahu pasangan kita itu siapa. Gitu, ngerti nggak? Kita harus ngetes, nggak ada lagi cara selain ngetes kok. Kalau mau
berkategori seperti apa lagi gitu, pengen tahu seseorang. Kalau misalkan kalian cuma nanya, kamu tuh orangnya seperti apa, is bullshit lah. Iya benar. Semua orang selalu menceritakan yang baik-baik tentang dirinya sendiri ya, gitu. Benar. Jangan tanya, tapi tes gitu. Tindakan lah ya. Iya, tanya, pokoknya jangan tanya, tapi tes lah. Tes, terus responnya dia tindakannya kayak apa gitu. Kalau cuma ucapan dong, oke. Besok-besok makan teori aja semua. Tapi kalau dia bertindak melakukan sesuatu, berarti fix idaman banget. Mau cewek mau cowok ya, sama aja buat gua. Tindakan tuh maksudnya seperti apa Kak? Coba misalnya respon, tiba-tiba kan gue bilang, tiba-tiba lo misalkan menyasar hari Minggu, walaupun dia lagi tidur, dia tiba-tiba bentar ya, gue samperin lo, itu tindakan. Waduh. Iya benar. Tapi ingat, tolong sesuaikan di jam yang tepat, jangan pas jam kerja. Malah harus pas jam kerja. Jangan jam jadi kerja. Jadi tes, lo pilih gua atau kerjaan lo enggak? Itu menyesarakan, bukan ya, sesat ya. Nanti dipecat gimana? Kita juga kan susah gitu. Tesnya di hari yang tepat, gitu loh. Itu harus. Belajarlah skenario ngetes ini, karena jujur dengan begitu kalian tahu level cinta dan sayang pasangan kalian ke kalian, gitu. Kalau kalian dia cuek aja segala macam dan ngomong udah kamu cari aja, misalkan cari Grab atau minta tolong sama siapa, oke, fix, tinggalkan dia. Wah, siap-siap nih habis ini banyak yang putus nih kayaknya. Waduh. Tinggalkan dia gitu. Karena jujur ini yang paling terbaik sih. Untuk mengetahui siapa pasangan kita. Jangan lo tanya keluarga dia atau temennya dia, bullshit juga lah. Udah disogok lah itu ya. Ini namanya temen ya. Lo tanya temennya, si Bang Jody gimana sih orangnya misalkan? Ya temen bela temen lah ya. Itu bintang 5 lah gitu. Kadang-kadang wanita dan pria itu suka salah langkah dalam mengetahui sisi seseorang gitu loh. Ya nanya keluarganya, ya semua pasti bilang baik, anaknya baik mantep, bintang 5 gitu kan. Iya. Nah tapi kalau lo tes, disitulah letak kesempurnaannya, gitu loh. Tapi pastikan, misalkan juga, kita juga harus bijaksana nih. Misalkan tiba-tiba kita kan juga nggak tahu nih, kita asal tidak memastikan dia di dalam kondisi apa. Tiba-tiba kayak dia lagi di Manado misalnya, kita di Jakarta, jemput aku dong di sini, aku nyasar. Ya kita yang salah. Udah tahu dia di Manado, kita di Jakarta. Misalkan sesuaikan kondisi dia di rumah. Ternyata bapaknya lucu juga ya, oke. Bukan lucu sih, lebih konteksnya ya, karena gue sering sih, maksudnya gue sebagai konselor sering banget telinga gue ini mendengarkan keluh kesah dan masalah dalam rumah tangga, baik itu rumah tangga, hubungan, baik hubungan dari umuran bahkan SMP juga ada. Ini pernah gue dengerin nih, gue tidak bisa menolak. Dia berubah setelah jadian sama aku gitu. Dari SMP, SMA, kuliah dan menikah sampai umur 40-an tuh udah sering lah gue denger keluh kesahnya hubungan. Tapi balik lagi, ya itu, tes lah pasangan kalian. Dengan begitu kalian tahu siapa dia sebenarnya. Itu guys, dicatat ya yang tadi ya. Itu nggak ada cara lagi sih. Trust me lah. It's worth. Sama satu lagi, belajar untuk sadar diri aja. Kalau kalian ngerasa pasangan kalian terlalu kalian nggak kuat menahan kondisi ego, emosi segala macamnya, fix mundur. Jangan dipaksakan. Karena kadang-kadang kita tahu ya, kita tahu pasangan kita tuh emosi dan moody, tapi kadang-kadang kita sakit hati sendiri, terus kita paksakan untuk sampai menikah sama dia, juga kita hancur. Ya please, ya jangan salahin orang lain, ya salahin kita. Udah tau beresiko, tapi lo tetap lanjutin. Tapi kan cinta Kak, ya cinta itu bukan racun guys. Benar. Cinta itu kebahagiaan. Jadi ya buat gue jangan memaksakan sesuatu yang lo nggak bisa. Oke? Kalau emang lo sakit dalam sebuah hubungan, mundur gitu. Harus berani mundur ya. Dan satu lagi, jodoh itu di tangannya Tuhan, bukan di tangannya lo. Jadi banyak kasus lagi nih. Benar. Mereka menentukan, ya gue mau nikah sama lo tanpa nanya sama Tuhan dulu. Oh wow. Banyak kasus kayak gitu. Benar. Aku pengen nikah, udah nyaman, udah sayang, orang baik. Gitu. Tiba-tiba ada masalah setelah dalam rumah tangga, soal keuangan, soalnya segala macam, ujungnya bercerai. Jadi saran gue besok, sebelum menikah atau kalian memasuki fase serius, tolong tanya Tuhan dulu, Tuhan ngizinin atau enggak. Tolong tanya Tuhan dulu, Tuhan ngizinin atau enggak. Dan satu lagi pesan gue, tunggu Tuhan jawab dulu. Gitu. Tuhan tidak menjawab lewat mimpi. Mimpi itu jujur akurasinya nggak begitu akurat, karena iblis dan jin juga bisa masuk ke dalam mimpi tersebut. I see. Gitu loh.
Mereka bisa masuk ya, bisa memanipulasi. Jadi mimpi bisa di otak-atik. Nah jawaban Tuhan sebenarnya adalah dari kejadian itu kejadian. Misalkan lo bilang, gue jodoh nggak sama pasangan lo? Lo tanya Tuhan tuh. Lu jodoh sama pasangan gue. Sorry, gue nggak gay, Mbak. Oke. Gue normal, Mbak. Oke. Gue normal kok. Enggak ada yang perlu konfirmasi lah guys. Kok gak? Misalnya kayak si Unyil pasangan gak sama si Unyul ya. Oke. Ya buat gue sih apa ya? Gimana tuh caranya? Nah, tapi untuk yang soal gay gue netral sih. Iya, kenapa nggak ada yang mau ngebahas itu Gue guys? netral ya, gue netral. Dan nggak ada yang menyalahin negatif tentang apapun itu, gue netral kok. Tapi gue hanya normal aja gitu loh. Iya. Gue takut ada yang ini nih mendiskusikan yang aneh-aneh nih. Nanti gue jadiin thumbnail lah ya, tolong ya editor diedit. Ternyata ya. Oke. Terus tadi gimana sampai di mana gue lupa. Cara nanya kita ke Tuhan. Balik lagi, Tuhan tuh menjawab berdasarkan kejadian itu kejadian. Misalkan kamu nih nanya pasangan aku apakah dia suami aku atau jodoh aku atau bukan, gitu kan. Nah kamu tanya sama Tuhan, tanya pastikan, gitu loh. Nah pastikan juga berdoa yang benar. Kalau kamu berdoanya setengah hati, ini rumus banget nih, ini rumus banget. Kalau orang berdoa setengah hati, doa itu jadi bacaan doang. Tapi kalau kalian berdoa sepenuh hati, doa itu jadi sebuah kekuatan. Bisa jadi obat, bisa jadi kekuatan. Jadi hati-hati dari konsep berdoa. Jadi balik lagi, gue bilang Tuhan akan menjawab berdasarkan kejadian itu kejadian. Jadi misalkan kamu bertanya, ya Tuhan pasangan aku jodoh aku apa bukan? Nah di saat lo bertanya dengan Tuhan sepenuh hati lo, nah Tuhan menjawab dia bilang tidak, maka lo akan dikasih sebuah masalah yang bertubi-tubi, yang ujungnya memisahkan antara lo sama dia. Gak jauh dong. Tapi kalau Tuhan bilang kalian berjodoh, entah kayak lebih lempeng, tahu-tahu ada rezeki atau tahu-tahu kayak lebih mudah, lebih lengket, lebih tenang, lebih aman, oke fix jodoh nikahin dia. Soalnya banyak banget orang yang kayak salah milih. Maksudnya pasangan pas udah nikah. Ya jangan salahin orang lain, jangan salahin siapapun, salahin diri kita sendiri. Kenapa kita nikah gak tanya Tuhan dulu, dia jodoh kita apa bukan? Kan kadang kita balik lagi di saat kita yang memutuskan, kita yang bertanggung jawab dong dengan resikonya. Tapi di saat Tuhan yang memutuskan, Tuhan yang bertanggung jawab dengan resikonya. Catat tuh guys. Karena gini sih, gue juga sering banget kayak dengar jodoh ya gitu. Maksudnya kalau jodoh itu kita yang milih. Kalau kita misalnya kayak dilahirin gitu, itu kita nggak bisa milih. Cuman kalau jodoh, itu kita berhak lah milih siapa jodoh kita. Kalau menurut lo? Ya balik lagi di saat manusia yang memilih, yang kurang mengetahui tentang masa depan dan apa yang terjadi, apakah pilihan dia tepat? Manusia memang punya free will. Tapi balik lagi, lo pengen yang memilih jodoh tuh lo sendiri apa Tuhan? Kalau Tuhan menjamin di saat dia memilih, dia bertanggung jawab dengan pilihan Tuhan. Tuhan bertanggung jawab di situ. Tapi kalau lo yang memilih, lo tanggung jawab lah. Apapun yang terjadi, lo tanggung jawab. Biasanya kalau Tuhan memilihkan tuh aman sih. I see. Walaupun terkadang nggak sesuai dengan ekspektasi kita, tapi aman biasanya. Aman banget. Isi itu catat lo guys. Yang mau banget nih. So thank you banget Kak untuk semua insight-nya, semua penglihatannya dari sisi supranatural. Boleh request nggak? Boleh apa? Besok-besok kalau gue diundang di acara ini, tolong gue minta minuman ini. Enak banget. Tolong ya ya. Catat ya Tolong ya. Jangan sampai dikasih air minum lo. Air minum juga udah habis loh. Udah habis loh. Pelit nih tempat ini. Tolong ya, ini kayak kurang minuman loh ini. Gue bercanda dong. Terus lanjut. Oke, kalau gitu thank you so much untuk hari ini, untuk insight-nya dan untuk semua ilmu lah yang kita bisa terima gitu ya. Jangan lupa guys untuk like, comment, and subscribe. See you.